Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftah babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. كما قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون faqad fazal 'abidunal mukhlisun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini Allah tentukan untuk sama-sama kita mengabdi di hadapan Allah. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, Allah tuangkan pada pelataran kehidupan kita beraneka anugerah dan juga apa saja yang kita butuhkan pada kehidupan dunia sampai akhirat ini. Apa yang dimaksud oleh khatib yang kita butuhkan untuk menjadi modal kehidupan kita dunia dan akhirat ini, dan itu menjadi kenikmatan yang Allah salurkan kepada kita. Nikmat itu adalah nikmat berupa iman, nikmat itu adalah berupa Islam, anugerah itu adalah berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa sangat pada kesempatan siang ini Allah tuangkan untuk kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik tadi. Betapa hebat nikmat iman dan Islam, hidayah serta taufik ini. Apabila keempat nikmat ini sudah menyelimuti kehidupan seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, maka dengan demikian apa saja yang Allah perintahkan untuk kehidupan umat Islam maka mudah untuk mereka jalankan, karena ada iman, ada Islam, ada hidayah dan juga ada taufik. Dengan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah buahkan pada kehidupan kita,
apa saja yang Allah larang pada kehidupan ini, maka serasa pula tak sulit untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Lagi-lagi ini karena adanya iman. Ini disebabkan Allah salurkan untuk kita Islam, dan Allah benamkan pada kehidupan ini adanya hidayah serta taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam, hidayah serta taufik yang Allah masih tancapkan secara mantap pada hati dan batin kita. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak terhenti sampai siang ini saja. Bahkan lebih-lebih kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik ini terus berkelanjutan, lestari dan langgeng sampai dijemputnya kita oleh al-maut, di hari kematian kita, hari yang sangat menentukan pada nasib negeri akhirat kita, saat ajal kita telah datang dan bertandang pada kehidupan kita yang paling akhir. Disitulah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di hari kematian kita Israel bertandang pada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah masih tetapkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, borong amal soleh. InsyaAllah syurga telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali pulang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuan Paduka yang mulia, junjungan alam, pemimpin sejati umat Islam. Beliau adalah Rasul yang begitu sayang kepada umatnya, Nabi yang begitu peduli kepada pengikutnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kita tambatkan harapan, cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah Yaumul Jum'ah, yang insya Allah tidak ada panjatan doa anak manusia yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini dan keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita seluruhnya umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang istiqamah, terus menerus tanpa putus, konsisten dalam menjalankan segenap titah perintah serta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok umat Rasul inilah yang nantinya akan berhak dan layak mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, masuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan Jumat ini sudah kita melalui beberapa hari di awal bulan Dzulqa'dah 1446 Hijrah, yang ini pertanda sekaligus menjadi isyarat bagi kehidupan kita. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu anugerah yang besar berupa Ramadan, dan Ramadan saat ini usai dan selesai. Kemudian kita jumpai bulan Syawal, bulan di mana Allah letakkan nilai kemenangan, kesuksesan bagi setiap umat Islam setelah berjuang pada bulan suci Ramadan. Kemudian pula Allah subhanahu wa ta'ala munculkan dan lahirkan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diamat sangatkan besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah, Dzulqa'dah itu adalah bulan yang agung. Ini tertera di dalam Al-Quran, keterangan bahwa Dzulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara tidak langsung ini disebutkan oleh Allah tanpa menyebutkan bulan Dzulqa'dah, namun kemudian yang menjadi penjelasnya adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan kepada kita, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, pada dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Ketetapan ini berlangsung bersamaan dengan Allah ciptakan 7 petala langit, 7 lapis bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut Allah katakan minha arba'atan hurum,
minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirinci oleh Al-Qur'an, namun didetailkan oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'al haditsu mubayyinan lima qala Al-Qur'an. Datang hadis memberikan penerangan dan penjelasan apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasul yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian tersendiri ada yaitu bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, urutan yang begitu tertib. Bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11, bulan Dzulhijjah, lalu kemudian datanglah bulan yang pertama bilangan 1 tahun hijrah, yakni bulan Muharram. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nilai kemuliaan pada bulan-bulan tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib sangat berkepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah pada bulan Dzulqa'dah ini, agar jangan sampai setiap kita umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah panjang usia, sehat badan kita, bahkan berpeluang untuk kita melakukan tindakan kemuliaan di hadapan Allah di dalam bulan yang mulia, namun kendati demikian banyaknya kelalaian dan kelengahan kita sebagai manusia, sehingga bulan Dzulqa'dah ini terlewati begitu saja tanpa ada kegiatan yang mulia. Mudah ajaran agama Islam. Lihat bagaimana prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka orang-orang mulia? Dikatakan oleh Rasul orang mulia itu adalah orang yang apabila mengetahui adanya tentang nilai kemuliaan yang Allah letakkan pada faktor dan unsur-unsur kemuliaan, lalu kemudian pada unsur tersebut dia lakukan nilai-nilai yang mulia di hadapan Allah. Ketaatankah, sujudkah kepada Allah, dia perbanyakkah zikir kepada Allah, dia abdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang dimuliakan oleh Allah, pada tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka cukup baginya dikatakan orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila ada di antara kita yang tidak cerdas, tidak cakap, tidak pandai, tidak brilian otak kita untuk menyikapi dengan kegiatan yang mulia pada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Dzulqa'dah hari ini, maka maaf, ribuan kali maaf, bukan kemuliaan yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan daripada kehinaan dan kenistaan yang Allah kirimkan pada kehidupan kita, baik dunia maupun pada dimensi negeri akhirat kita. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya, yuk ma'asyiral muslimin, kita bermuhasabah diri bahwa tahun ini kita masih menikmati Ramadan. Ya, Allah masih berikan kepada kita Ramadan. Allah munculkan Syawal. Ya, bahkan Allah gulirkan kehidupan kita pada bulan Dzulqa'dah. Ya, namun tidak ada jaminan setiap kita untuk menjumpai bulan-bulan yang mulia pada tahun mendatang. Oleh karenanya kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, maksimalkan, upayakan, ikhtiarkan agar kita menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah lantaran kegiatan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak ada yang mengerti kapan kita akan mendapati kematian kita masing-masing. Yang menjadi persoalan itu adalah bukan soal cerita dunia kita, tapi karena sebab dampak kehidupan dunia kita yang nantinya pada negeri akhirat Allah akan soal jawab di dalam kubur kita. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, juga di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir li Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dalam kitab-kitab hadis lainnya tercatat sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? La tazula qadam ibnu Adam hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki anak manusia belum mendapatkan kenikmatan atau bahkan sanksi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia mampu menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah? 4. Dan jawaban ini harus kita pertanggungjawabkan lantaran warna kegiatan kita di alam dunia. Dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama disebutkan? Pertanyaan itu akan dilontarkan kepada setiap kita umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya kepada kita an umrihi fima afnah. Setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
diajukan responsibility-nya, pertanggungan jawabnya di hadapan Allah tentang usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kau habiskan usiamu? Barangkali bagi kita orang-orang yang soleh, mawas diri kita dalam beragama, kita yang jaga, pelihara nilai-nilai dan waktu sholat, kita akan mampu menjawabnya. Ya Rabb, saat kami memasuki usia aqil dan balighnya kami, diwajibkan atasmu untuk kami menjalankan segenap perintah-perintahmu. Dari tempat dan waktu tersebut kami tidak pernah melalaikan perintah-perintahmu. Waktunya kau panggil untuk kami sholat, kami sholat. Kau syariatkan untuk kami berpuasa sebulan suntuk. Dengan tulus ikhlas hati yang begitu indah kami jalankan perintah-perintahmu. Infak, sedekah, zakat bahkan yang kau wajibkan kami tunaikan. Ya Rabb, kita mampu menjawab. Bagi kita orang-orang yang soleh, istiqomah dalam menjalankan agama Islam, sampai kami tutup usia, keadaan itu masih tetap kami perjuangkan nilai la ilaha illallah, seraya kami menjalankan apa yang menjadi aturan main dalam kehidupan kami di hadapanmu. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba yang demikian. Selesai sudah satu pertanyaan dilontarkan oleh Allah. Yang celaka adalah apabila kita lalai dan lengah dari mulai akil baligh sampai detik Allah Subhanahu wa taala matikan kita. Hak-hak Allah untuk kita abdikan diri kita di hadapannya kita abai, kita lewati, skip, kata anak sekarang bilang. Tidak ada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga dengan masjid, lalai kita untuk memamurkan masjid, tidak mau beriktikaf, padahal itu adalah di rumah ibadah umat Islam sendiri. Ketika itu kita menjawab pertanyaan ini sangatlah sulit untuk kita jawab, sebab yang akan mampu menjawab bukan hati dan juga kepiawaian lisan kita. Yang akan mampu menjawab adalah bagaimana kegiatan kita saat di dunia tempoh yang lewat. Mereka orang-orang yang lalai di hadapan Allah akan menjawab, maafkan kami ya Allah, tak berani kami untuk mampu menjawabnya. Lalai kami ya Allah, silahkan kau siapkan sanksi untuk kami. Itulah penyesalan yang sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jasadihi fima ablah. Kalau usia tadi sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilontarkan yang selanjutnya, pertanyaan itu diajukan kepada kita seluruhnya tanpa ada wakil kita, tanpa ada jubir kita. Sesayang-sayangnya seorang anak kepada orang tua, tak bisa mewakilkan pertanyaan ini untuk anak menjawab, padahal itu adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sepeduli-peduli orang tuanya kepada anaknya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanyaan itu yang diajukan oleh Allah kepada sang anak kemudian dijawabnya oleh sang ayah. Tidak, setiap kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Allah tanya kepada kita setelah usia, berapa banyak yang telah kuberikan dari organ tubuh yang begitu lengkap, ujung rambut sampai ujung kaki. Mana organ tubuh yang kau jadikan sebagai alat untuk mengabdi kepadaku itu, kata Allah. Allah bertanya tentang itu kepada kita. Berapa banyak matamu memandang firmanku, kemudian lisanmu menyambut dengan bacaan firmanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tangan ini memberikan saluran bantuan kepada mereka orang-orang yang ada di tengah lingkunganmu, mereka yang berhak untuk kau tolong, untuk kau bantu. Berapa banyak langkah kakimu yang kau tempatkan pada tempat yang kujadikan sebagai tempat bersumbernya turun rahmat dan ridhaku. Bagi orang-orang yang soleh akan mampu menjawab, ya Rabb, kaki ini melangkah kepada masjid, kaki ini melangkah pada nilai silaturrahim. Kupererat jalinan silaturrahim dan keharmonisan di antara kami satu dengan yang lainnya. Tangan ini senantiasa membantu, mata ini senantiasa melihat pada tempat-tempat yang kau halalkan, ya Allah. Bangga Allah Subhanahu wa taala. Celakanya apabila berbeda keadaannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tidak memiliki nilai tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk kemudian kita imani Allah, kemudian kita ibadahi Allah. Mata tidak melihat bacaan Al-Quran, hati kita senantiasa merawat, menjaga apa saja yang menjadi virus-virus batin pada kehidupan kita. Iri, dengki, sum'ah, sombong, adanya ujub dan takabur pada hati kita, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai Allah lontarkan pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang telah kita dapati, kita peroleh. Rajinnya kita menuntut ilmu dari satu majlis taklim yang lainnya. Kita berguru pada satu guru, kemudian kita berpindah pada ulama yang lainnya. Yang ditanya oleh Allah adalah berapa banyak amalan-amalan yang telah kau lakukan dan itu menjadi pengabdianmu kepadaku, kata Allah. Berapa banyak ilmu itu yang menjadi dasar untuk kau beribadah.
Demi Allah, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah kita yang menjadi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keilmuannya. Mereka orang-orang yang sholat akan ditanya oleh Allah, mana ilmu fikih sholatnya. Mereka yang infak sodakoh akan dibatalkan infak sodakohnya apabila keriaan itu menyertai pada infak dan sodakohnya. Ilmu yang menjadi penentu setiap amal ibadah kita. Bahkan yang terakhir lontaran pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an marihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ini yang paling berbahaya. Demi Allah, ini yang paling berbahaya. Ketika Allah tanya tentang usia kita, Allah lontarkan satu pertanyaan, cukup satu pertanyaan. Ketika Allah tanya tentang jasad kita, cukup dengan satu pertanyaan Allah lontarkan kepada kita. Ketika tentang ilmu pula, Allah cukup melontarkan dengan satu pertanyaan. Namun ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan tentang harta, menyangkut tentang apa saja yang Allah titipkan dari kurnia yang Allah berikan pada dunia ini, Allah akan bertanya pada dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Seperti apa sumbernya? Wa fima anfaqahu, dan kemana kau berdaya gunakan, kemana kau belanjakan. La haula wala quwwata illa billah. Bagi kita orang-orang yang pantang membawa uang haram dari luar rumah untuk kita masukkan ke dalam rumah kita, kita mampu menjawab dengan pertanyaan ini yang keempat di hadapan Allah. Ya Rabb, kami adalah orang-orang yang takut akan neraka-Mu. Kami bekerja pada tempat yang halal, dengan cara yang halal, yang insya Allah hasilnya pun halal. Tidak ada satu sen pun yang kami bawa untuk kemudian dinikmati oleh istri dan anak-anak kami, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kami. Allah senyum ketika mendengar jawaban kita. Tapi apabila dari mulai pertanyaan yang pertama soal mal dan juga perbendaharaan kita, sudah salah kita mencari uang, nilai keharaman itu yang seringkali dan acap kali untuk kita bawa pulang ke rumah kita. Rasul yang katakan, ittaqu hajaral haram fa innahu min asasil khirab. Takutlah kalian akan sesuatu yang masuk pada nilai-nilai keharaman, yaitu masuk dan meliputi, menyelimuti rumah tangga kita. Apa sebabnya? Nilai keharaman itu akan menjadi faktor utama runtuhnya nilai kemuliaan satu rumah tangga dan keluarga. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Apabila ada kerat daging yang tumbuh disebabkan ada asupan makanan-makanan yang dihasilkan dari nilai yang haram di mata Allah dan Rasulnya, maka setiap kerat daging ini akan tumbuh, akan hebat pula dahsyat dilahapnya oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam term Islam ini, lelaki yang sangat bijaksana, lelaki yang cerdas, suami yang sangat sayang kepada keluarganya, bukan mereka yang membawa uang banyak, namun mereka yang mampu memilah-milih mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Mereka adalah para suami dan juga para lelaki yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata jawaban kita baik, asyik didengar oleh telinga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang haram masuk pada rumah tangga kita, namun yang celaka adalah pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kau berdaya gunakan, yang terkadang kita masuk pada celaka yang kedua ini, Pak. Apa yang dimaksudkan oleh khatib? Kita sudah berhati-hati mencari nilai kehalalan di luar rumah kita, namun begitu sampai di tangan istri-istri kita dibelanjakan pada hal-hal yang justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki anak perempuan yang sudah gadis, sudah dewasa, yang selayaknya pada Islam diwajibkan untuk tutup aurat, namun pada tangan istri kita dibelanjakan pada busana-busana yang mengumbar aurat. Atau terkadang PLN rumah kita, listrik yang kita gunakan, dan itu kita bayar dengan uang jerih payah kita, keringat kita sendiri. Saat itu listrik dan setrum kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Apa sebabnya? Tontonan yang kita tonton adalah nilai keharaman di mata Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satupun yang luput dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cermat dalam soal perhitungan. Apa saja yang Allah datangkan kepada kita, lalu kemudian itu ada pertanggungan jawabnya.
mumpung ini musim haji, saya akan sampaikan hal-hal yang sifatnya adalah keberhasilan umat Islam terhadap kehidupan Islamnya di dunia. Tolong mereka, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah di atas rata-rata, pendapatan yang begitu fantastis, jangan sampai kau abaikan tentang perintah Allah untuk berangkat haji, sebab engkau bergelimang harta, kau banyak harta benda, melimpah ruah kekayaanmu, tapi sampai saat ini kau belum mampu untuk menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Allah marah. Belahan Eropa sudah kau tapaki keseluruhannya, tapi dua kota suci Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah belum juga kau tapaki kakimu. Kau belum mampu merampungkan rukun Islam yang kelima. Setiap pekan keluar rumah healing, pesan villa, berlibur ke puncak, tapi untuk kita hemat, kita tabung untuk dana haji kita, gagal kita, ini yang akan menyeret kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menyulitkan kita untuk menjawab pertanyaan Allah tentang harta dan benda. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap apapun lontaran pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita mampu menjawabnya secara baik dan benar. Dan kita berjuang kepada Allah, demi Allah, penentu daripada negeri akhirat kita adalah dunia kita yang saat ini pada genggaman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam kita menyembah Allah, memantapkan keistiqomahan kita dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi amrillah wa bi huquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wat tabi'in wat tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya Allah ahyina 'alal islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ila hajji baitikal haram, ballighna ila hajji baitikal haram, ballighna ila hajji baitikal haram wa li ziyarah rasulikal kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'am ba'da 'am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli buldanil muslimin 'ammah. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.